Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Rinda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai teknologi di IT. Karena kita kan kalau di bidang IT tuh yang namanya teknologi cepet banget ya upgrade-nya ya. Jadi di sini saya akan membahas beberapa hal tentang perkembangan teknologi di IT. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mengenal dan memahami apa itu ERP. Untuk konteksnya ada beberapa. Yang pertama yaitu apa itu ERP. Yang kedua, apa perbedaan monolith atau monolitik dan microservice. Dan yang ketiga, menurut kamu arsitektur mana yang sesuai dengan kebutuhan ERP dan apa keuntungannya. Pertama, apa sih itu ERP atau Enterprise Resource Planning? Jadi ERP merupakan suatu konsep manajemen bisnis yang mencakup penggunaan sistem terintegrasi untuk pengelolaan berbagai aspek operasional sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, sederhananya sistem ERP ini perangkat yang memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi semua proses bisnis berdasarkan data acuan. Dan sehingga ERP ini dapat memfasilitasi bisnis secara real time dan akurat dan memungkinkan sebuah organisasi atau perusahaan tersebut untuk dapat membuat sebuah keputusan bisnis dengan tepat. Contohnya Odoo yang mungkin di Adam Labs sendiri juga pakai, termasuk kita, untuk development, untuk mengetahui proses-prosesnya, kemudian untuk finance, untuk data karyawan, dan sebagainya. Kemudian Oracle e-Business, kemudian SAP ERP. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja ERP? Nah, secara garis besar kan sistem ERP itu mengotomatiskan semua proses bisnis dalam database terpusat. Jadi seperti gambar di bawah ini. Jadi misalkan dari bidang customer report, dari bidang purchase, manufacturing, finance, kemudian team and project, distribution, sales. Nah, nanti akan jadi satu di ERP ini gitu. Gambarannya seperti ini. Mungkin misalnya nih, satu perusahaan menerima pesanan dari konsumen. Nah, nantinya sistem ERP ini akan secara otomatis akan mengirim informasi ke pusat yang berhubungan atau bidang distribusi ini untuk memenuhi pesanan dengan tepat waktu. Nah, di dalam proses itu, ERP juga dapat melihat data-data berupa waktu pengiriman, tingkat inventaris, dan faktor lain untuk menentukan pusat distribusi manakah yang paling available buat menyelesaikan pesanan dari konsumen tersebut secara tepat waktu. Sehingga secara tidak langsung ERP juga menyatukan user dari berbagai bidang dalam satu sumber. Gitu. Kemudian yang kedua adalah monolitik dan microservice. Yang pertama kita ke monolitik dulu. Nah, apa sih monolitik itu? Monolitik merupakan arsitektur yang menempatkan semua komponen sistem dalam satu tempat atau proyek atau kontainer. Mungkin bisa dianalogikan dengan gambar di bawah ini. Nah, ini kan ada beberapa bagian dalam satu server yang dia menggunakan satu database. Jadi berbagai macam komponen server ini menyatu dalam suatu database. Sehingga ketika suatu bagian dari aplikasi mengalami masalah, maka seluruh bagian aplikasi akan terpengaruh karena diharuskan melakukan perubahan terhadap semua atau sebagian besar aplikasi yang sudah diimplementasi, dan sehingga menjadikan arsitektur ini kurang fleksibel. Namun untuk proyek yang skalanya kecil atau nggak terlalu kompleks masih bisa pakai arsitektur ini. Seperti itu. Intinya semua komponen yang ada itu diletakkan dalam satu tempat atau kontainer. Kemudian yang kedua, microservice. Kebalikannya, kalau microservice ini arsitektur yang membagi atau memisahkan aplikasi yang ada menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan independen. Untuk analoginya seperti ini. Nah, bisa dibandingkan ya. Kalau tadi kan beberapa service menjadi satu database, penyimpanan database. Nah, kalau yang microservice ini dia per service atau per layanan dia dibagi per
database. Jadi misalkan service A ini dia penyimpanannya di database A, kemudian service B di database B, dan begitu juga ada service yang C. Mungkin bisa dicontohkan di real case-nya di LIS yang sedang kita kembangkan. Itu sudah menerapkan arsitektur microservice, di mana service transaksi itu dibagi menjadi transaksi service transaksi registrasi, service transaksi arsip, dan di setiap itunya untuk penyimpanan database-nya juga dipisah. Untuk transaksi registrasi ada sendiri database registrasi, untuk arsip juga ada sendiri database arsip, dan untuk master data juga disendirikan. Mungkin itu contoh real case-nya untuk microservice. Nah, kemudian yang terakhir, arsitektur apa sih yang cocok untuk ERP? Karena ini menurut pribadi ya guys, jadi menurutku karena ERP merupakan sistem yang menurut saya kompleks, sehingga menurut saya cocok juga menerapkan arsitektur microservice dan dengan menggunakan distributed database. Kenapa dan apa keuntungannya? Karena ketika ada perubahan atau konsep bisnis pada perubahan ide atau konsep bisnis pada suatu komponen, mungkin akan lebih fleksibel untuk melakukan perubahan sistem. Jadi hanya diubah atau di maintain pada bagian yang akan dilakukan perubahan saja, sehingga komponen lain akan tetap dapat memberikan pelayanan tanpa ikut terpengaruh. Dan sistem ERP yang kompleks untuk penyimpanan data setiap komponen dapat disesuaikan untuk jenis database-nya. Mungkin untuk komponen yang berhubungan dengan pelayanan user bisa menggunakan database NoSQL, dan untuk yang penyimpanan master data yang lebih nggak terlalu banyak perubahan mungkin bisa menggunakan SQL. Nah, maka dari itu menurut saya menurut saya sistem ERP ini cocok untuk menggunakan arsitektur microservice dengan menggunakan distributed database gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada penjelasan yang kurang jelas harap maklum adanya, dan jika untuk penjelasan yang masih kurang tepat juga mohon maklum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you di video-video selanjutnya ya guys. Stay tune karena bakal ada beberapa update video lagi. Jangan lupa like and subscribe. Semoga bermanfaat. Makasih.